بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Kota Mojokerto, alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi bi ni'matihi, ya dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata tatimmus shalihat, kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kembali kajian kita Al-Wasatiyatu wal-I'tidal, sikap pertengahan dan sikap adil, berjalan di tengah, selalu istiqamah. Wa atharuhuma, dan pengaruh dari kedua sikap yang baik ini ala hayatil muslimin, atas kehidupan kaum muslimin, yang mana sebenarnya kitab ini adalah hasil dari muhadaratu ceramah agama, muhadaratun ceramah agama lima ali syekh yang disampaikan yang mulia Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Syekh hafizahullah ta'ala, dan beliau adalah Wazirus Syu'unil Islamiyati wad Da'wati wal Irsyadi sabiqan, mantan Menteri Urusan Keislaman, Dakwah dan Bimbingan Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Jadi beliau adalah Menteri Agama Saudi yang sebelum ini. Beliau mengatakan di kitab aslinya halaman 9, kita masuk pembahasan poin yang kelima, Al-Khamisu atau Al-Khamisatu, As-Simah yang kelima, As-Simah Al-Khamisah, ciri yang paling menonjol, karakteristik yang kelima adalah yang dimiliki oleh Al-Wasatiyah wal-I'tidal, anna fiha, sesungguhnya di dalam sikap pertengahan dan juga sikap adil, lizaman, ini adalah merupakan mura'atan lizamani wan nas. Sikap ini adalah sikap yang memperhatikan waktu dan manusia. Jadi sikap yang diajarkan oleh agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana
sikap pertengahan dan adil ini memperhatikan urusan waktu dan juga urusan manusia. Faz-zamanu, maka zaman atau waktu itu yataghayyar, bisa berubah. Jadi waktu itu berubah. Berapa tahun yang lalu berbeda dengan tahun sekarang ini. Berapa tahun yang akan datang juga berbeda dengan tahun di mana kita hidup sekarang ini. Wan nasu aidan, manusia juga yahtajuna ila tajaddudin, mereka juga butuh pembaharuan. Mereka juga butuh pembaharuan. Bi'tibari zaman, ditinjau dari waktu. Tentu tidak mau orang sekarang memakai HP yang jadul ya, yang hanya warna layarnya kuning atau apa itu, atau abu-abu ya, ya, Siemens yang ada antenanya. Itu pertama kali muncul, yang bentuknya tidak lurus, agak bengkok sedikit, supaya dipegang itu enak. Orang tidak mau pakai itu, karena itu hanya bisa digunakan untuk SMS dan telepon. Dan apabila digunakan untuk menelpon sekian menit, itu baterainya sudah langsung drop, karena waktu sudah mengalami perkembangan sekarang ini. Wa bi'tibari, dan juga ditinjau dari at-taghayyur, adanya perubahan yang dialami oleh manusia. Famuhafadhatuhum 'alal manhajil wasati, maka penjagaan dan pemeliharaan mereka, ketika mereka menjaga dan memelihara atas cara beragama, metode beragama, jalan beragama al-wasat, yang pertengahan, maka hal itu yaqtadi, hal itu mengharuskan an yakuna hunaka, bahwasanya di sana ada muraatan, an yakuna hunaka muraatun, di sana ada perhatian. Jadi orang yang meniti jalan pertengahan, jalan pertengahan itu jalan yang di tengah, yang lurus. Itulah jalannya Allah Subhanahu wa taala dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang jauh dari sikap at-tafrid wal ifrat. Jalan yang jauh dari sifat at-tafrid. Tafrid itu apa? Sikap melalaikan, tidak peduli dengan agama. Sikap bahasa orang Jakarta semau gue. Dia tidak mau mengindahkan atau mengikuti aturan-aturan agama, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi akan saya beri contoh dalam kehidupan yang nyata. At-tafrid. Dan ada sikap al-ifrat. Al-ifrat adalah al-ghulu, sikap melampaui batas di dalam beragama. Sikap melampaui batas dalam apa? Beragama. Apa contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari supaya penjelasan saya ini lebih aplikatif ya, sehingga kita bisa langsung tahu prakteknya. Orang yang bersikap at-tafrid itu tidak peduli, dia tidak mau belajar agama, kemudian dia tidak mau sholat, dia tidak mau membaca Al-Quran karena memang tidak belajar, belum bisa membaca Al-Quran. Dia tidak mau berzikir, dia tidak mau puasa Ramadan. Kalau punya kelebihan harta, dia tidak mau berbagi, sedekah, infak, zakat, tidak peduli dia. Yang penting hidupnya itu untuk dunia, untuk makan, untuk minum, untuk bersenang-senang. Kalau dia mau menikah, maka dia menikah. Itu pun tidak diperhatikan urusan apa aturan-aturan agama dalam pernikahan. Terkadang pernikahannya diawali dengan perzinaan, naudzubillahi min dzalik. Kemudian setelah menikah pun dia masih berzina, dia melakukan perselingkuhan dan seterusnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, tsumma naudzubillah. Orang seperti ini, andaikan pun dia, seandainya dia diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala atau keluasan harta, dia tidak akan bisa menikmati hartanya. Karena cepat atau lambat
orang yang tidak peduli dengan agamanya, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum akhirat. Lihat orang yang tidak sholat, dia mudah terjatuh kepada perzinaan, minum khamr, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, pil-pil koplo, kemudian dia mudah juga berjudi dan lain sebagainya. Yang nantinya alhasil adalah dia tidak bahagia hidupnya di dunia. Karena kebahagiaan itu tidaklah hanya didapatkan dengan seorang bergelimang harta, memiliki kecukupan secara materi. Tapi kebahagiaan itu ketika dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia diberi keluasan harta, dia bersyukur. Dengan syukurnya Allah menambah hartanya dan menambah keberkahannya. Saat diuji dengan kemiskinan, dia bersabar. Dengan kesabarannya Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang melimpah kepadanya, yang banyak kepadanya. Ini tadi sikap apa? At-tafrid, tidak peduli dengan agama, melalaikan kewajiban-kewajiban, melanggar larangan-larangan. Ada sikap yang sebaliknya, jadi Ahlus Sunnah di tengah, kita di tengah. Karena kita mengikuti agama Islam yang penuh dengan wasatiyah, sikap pertengahan, walitidal, sikap adil, tidak kesana dan kemari. Namun di sana ada yang kedua, golongan yang kedua adalah yang bersikap al-ifrad, yaitu yang melakukan al-ghulu dalam beragama, berlebih-lebihan, sampai-sampai mereka lebih mengutamakan amalan yang sunnah daripada yang wajib, bahkan daripada yang rukun dan fardu. Mereka mampu berzikir sampai malam, bahkan tengah malam, tapi sholat subuhnya ditinggalkan, sholat 5 waktu tidak diperhatikan. Tapi untuk urusan zikir-zikir yang sekian ribu kali, mereka semangat dengan naudzubillah ya, kebohongan-kebohongan dari orang-orang yang mengajak kepada zikir-zikir tersebut, yang mengatakan kalau kamu baca zikir ini sebanyak sekian ribu kali, 500 kali, kamu akan mendapatkan ini. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan kepada para jamaah bahwa di kampung saya dulu ada seorang pemuda, gilanya bukan karena masalah kekurangan harta, dia anaknya orang cukup, bahkan dia ini ya boleh dikatakan putranya seorang tokoh agama. Dia gila gara-gara dia mengamalkan, disuruh oleh gurunya, orang yang membimbing secara kerohanian dirinya, agar dia menyelesaikan bacaan surah Al-Ikhlas sebanyak 500 kali. Sekali duduk tidak boleh diputus, apabila diputus harus mengulangi dari awal. Akhirnya gila. Walhasil dia gila, naudzubillahi min dzalik. Ada yang menyuruh membaca sekian ratus kali, katanya baca Ya Latif sebanyak 111 kali. Ada yang menyuruh membaca Al-Fatihah setiap harinya sebanyak 41 kali. Bagi bapak dan ibu yang sampai detik ini putra putrinya belum menikah, jadi supaya cepat dapat menantu, itu ada yang menyarankan membaca Al-Fatihah 41 kali. Jadi amalkan ini, jadi amalkan ini, perdukunan ini, jadi amalkan ini. Walaupun ini dibaca Al-Fatihah, tapi Nabi tidak pernah menyuruh membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Dibaca malam hari minimal 11 kali katanya. Nanti akan cepat mendapatkan menantu, putra putrinya akan segera menemukan jodohnya. Ini semuanya adalah sikap al-ifrat, berlebih-lebihan, sikap hulu di dalam beragama. Biasanya mereka semangat mengamalkan yang sunnah, begitulah syaitan menggiring manusia pelan tapi pasti menuju jurang neraka. Tapi justru meninggalkan yang wajib, bahkan yang fardu, bahkan yang rukun ditinggalkan. Sholat subuh tidak, tapi sholat malam iya. Keliru itu. Harusnya sholat subuh yang dikejar. Sholat malam kalau sanggup bangun malam bagus, ya. Qiyamul lail, sholat at-tahajud bagus. Tapi jangan sampai seperti itu. Ada sebagian orang tidak puasa Ramadan tapi disuruh mbah dukun puasa, misalnya Senin Kamis atau puasa mutih atau puasa ngebleng mau. Padahal itu bukan puasa sunnah lah.
Jadi yang bukan sunnah saja mau, tapi justru yang wajib, yang turun kewajibannya dalam Al-Quran ditinggalkan. Faham ya? Nanti contoh-contohnya akan saya sampaikan lagi, lebih jauh lagi. Likhtilafil azminati, disebabkan bergantinya waktu, berbeda-bedanya waktu, wal amkinati, dan disebabkan perbedaan tempat-tempat, wan nasi, dan juga disebabkan perbedaan manusia, rasnya, sukunya, bangsanya, negerinya berbeda. Walihada nassa ahlul ilmi, oleh karena itulah para ahlul ilmi, para ulama menetapkan satu nas pernyataan ala annal fatwa, sesungguhnya fatwa itu takhtalifu, berbeda, biikhtilafiz zamani, dengan berbedanya waktu, wal makani, dan tempat. Jadi fatwa itu beda, tidak sama fatwa di satu negeri dengan di negeri yang lain. Di sini para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau masjid luas di Indonesia ini ya, kalau masjid luas silakan tanya kepada para ustadz dan para kiai. Sudah, tanya mereka yang berilmu atau yang tidak terlalu berilmu, fatwanya sama. Kalau ditanya, ya ustadz, ya kiai, untuk jamaah ibu-ibu atau perempuan itu yang afdal di mana? Pasti mereka mengatakan di belakang jamaah laki-laki. Kemudian menyebutkan hadisnya dari Nabi SAW bahwa wasyarru sufufin nisa awwaluha wa khairuha akhiruha, seburuk-buruk saf-safnya wanita adalah yang paling awalnya, yang paling depannya, dan yang terbaiknya adalah yang paling belakangnya. Sehingga wanita itu yang terbaik di belakangnya laki-laki, bukan di sampingnya. Seperti itu. Kemudian kalau ditanyakan, apakah cukup dengan tabir atau kain atau kelambu atau apa? Mereka mengatakan cukup. Baik kainnya nerawang maupun tertutup, cukup. Yang penting tidak terlihat wanita. Mereka tidak malu ketika mereka menghadiri sholat berjamaah di masjid, jika masjidnya luas. Ya, masjidnya luas. Tapi di Saudi Arabia fatwanya berbeda. Bukan hanya di belakang, tapi harus di tembok belakangnya itu. Kenapa di tembok? Pernah guru kami, Profesor Dr. Abdurrahim bin Ibrahim As-Sayyid Al-Hashim hafizahullah ta'ala, seorang ulama besar mazhab Asy-Syafi'i di kota Al-Hufuf, provinsi Al-Ahsa dari kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan kenapa di Saudi di tembok dan jarang memakai kelambu, karena orang Badui sering nerobos masuk ke wanita itu. Jadi orang Badui beda, laki-laki yang berbeda ini, agak antik mereka ini. Jadi ingin tahu wanita mereka. Dan mereka memang orang-orang gurun ya, orang-orang dusun yang kurang ilmu, kurang adab. Makanya ditembok di sana. Kadang tidak ditembok, tapi tahu tidak, kelambunya itu seperti terpalnya truk gitu. Jadi tebal sekali, tidak bisa diterobos itu, kuat sekali. Jadi tidak bisa diterobos. Jadi seperti itu. Kalau kelambu biasa itu dicopot sama mereka, dia masuk ke wanita, lihat-lihat, Badui itu. Nah, fatwa itu berbeda dengan perbedaan apa? Tempat dan juga waktu. Mungkin di zaman dahulu, di zaman Nabi tidak begitu. Di zaman Rasulullah SAW karena diterapkan hukum-hukum agama Islam. Dan para sahabat mengerti hukum. Setelah zaman Nabi setelah jauhnya dari zaman Nabi, maka fatwa pun berbeda. Bukan mereka merubah agama, tidak. Tapi dalam rangka menjaga. Karena kehormatan seorang wanita harus dijaga. Dalam Islam ada namanya hifdzul ard. Jadi menjaga apa? Hifdzul ard, menjaga kehormatan. Harus dijaga kehormatan seseorang. Thayyib. Kemudian beliau mengatakan wal waqa'i, dan juga perbedaan dari kenyataan-kenyataan, apa yang terjadi di lapangan, fakta-fakta, wal ahwali, dan perbedaan kondisi serta keadaan-keadaan, wan nasi, dan perbedaan manusia.
Jadi terkadang seperti itu. Ditetapkan oleh para ulama, fatwa itu berbeda. Fatwa seorang ulama terkadang berbeda dengan ulama yang lain, bukan karena mereka menyelisih nas, tapi justru mereka mengerti hikmah di balik nas itu. Mana fatwa yang cocok di negeri ini, mana yang cocok di negeri yang lain. Ya sekalian, ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah kita menyelesaikan tentang karakteristik atau ciri-ciri yang menonjol dari simah, ya, dari al-wasatiyah walitidal, dari sikap pertengahan dan adil. Sekarang kita masuk pembahasan tema yang baru tentang al-wasatiyatu, sikap pertengahan. Itu merupakan sifatu hadil ummati, sifat umat ini. Jadi umat ini sifatnya pertengahan. Bagaimana? Begini para jemaah, dirahmati Allah Ta'ala. Saya beri contoh ya. Dalam kehidupan sehari-hari ada seorang itu yang kadang lalai, tidak peduli, kadang hulu, berlebih-lebihan. Jadi pedulinya itu sampai apa? Berlebih-lebihan. Saya berikan contoh nyata. Ada sebagian ibu rumah tangga, itu tindakannya terhadap putrinya, tahu putrinya, anak perempuannya itu berlebih-lebihan. Terlalu apa namanya? Menjaga itu apa? Preventifnya terlalu kebablasan. Apa itu? Sampai mengekang, sampai derajat mengekang. Betul. Itu saya dengar sendiri dan saya tahu persis. Jadi sebagian ibu itu sampai mengekang. Sebagian ibu tidak peduli mau anaknya dibawa laki-laki siapa, gonta-ganti pacarnya, pulang tidak pulang, mau nginap di mana, dia tidak peduli, cuek. Katanya anaknya sudah besar. Ini ada sebagian ibu, ini namanya atafrid, ini namanya tindakan lalai. Padahal itu amanah dari Allah Ta'ala, anak itu adalah amanah yang wajib dijaga. Adapun yang di sini sampai apa? Terlalu mengekang, terlalu streng dia, jadi terlalu strong pokoknya, sangat mengekang. Akhirnya anaknya menjadi apa? Kuper, kurang pergaulan, hanya menyendiri di kamar. Terakhir apa? Stres. Dan banyak yang meninggal disebabkan stres. Bahkan saya dengar sendiri itu ya, beberapa ibu setiap kali datang laki-laki mau meminangnya, kalau menurut ibu ini tidak cocok, ditolak. Loh, yang mau nikah siapa? Ibunya atau puterinya? Ya kan? Tidak boleh seperti itu Bapak dan Ibu. Ini tindakan yang dilarang dalam Islam, berlebih-lebihan itu. Harusnya kalau dia tidak cocok, ya disampaikan, nak, ini mungkin seperti ini, seperti ini. Nanti anaknya biarkan menyampaikan alasannya kenapa dia milih si fulan sebagai calon suaminya. Jangan kita main seperti itu. Akhirnya berjamaah stres. Ini contoh dalam hal jodoh ya tadi. Yang satu membiarkan sampai anaknya dizinai laki-laki lain, ya, laki-laki. Yang ini terlalu streng sampai anaknya menjadi kuper, bahkan stres, depresi anaknya. Banyak itu. Bahkan ini bukan dialami oleh anak-anak yang tidak, bukan anak-anak yang IQ-nya menengah ke bawah, yang IQ-nya menengah ke atas, stres itu. Dia pintar di kelas, tapi dia setiap hari di rumah murung saja. Setiap mau keluar langsung ditanya dengan pertanyaan yang berondong. Seperti apa? Bapak-bapak dari reserse atau intel yang menginterogasi penjahat. Jadi seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Terjadi ini di masyarakat kita. Ada lagi masalah sekolah. Ada yang orang tua tidak peduli dengan sekolahnya anaknya, mau anaknya bisa ngaji, mau bisa sholat atau tidak, dia tidak peduli. Yang penting anaknya sekolah. Mau di sekolah itu pergaulan bebas berjalan atau apa, banyak anak-anak yang pemabuk, dia tidak peduli, yang penting anaknya sekolah. Yang ini terlalu streng juga, anaknya harus mondok di sini. Akhirnya anaknya stres. Sebab pondoknya terlalu ketat, semi militer. Anaknya tidak biasa di semi militeri. Oh, biasanya di rumah bangkong-bangkong, bangunnya kesiangan, di situ harus bangun 2:30, sholat malam, baca Quran, sholat subuh, dan seterusnya. Akhirnya stres. Dan ada yang meninggal di pesantren itu, stres anaknya. Jadi di kamar, murung, akhirnya meninggal. Badannya kurus kemudian meninggal. Saya tidak mau cerita di pesantren mana. Silakan di googling sendiri. Meninggal di pesantren dikarenakan stres. Ini karena salah. Islam itu pertengahan para jemaah. Kita sampaikan kepada anak-anak kita, nak, kamu belajar agama. Ibu ingin kamu nanti seandainya kamu milih
sekolah di fakultas kedokteran, kamu itu sudah mengerti agama, kamu sudah bisa baca Quran dengan baik, kalau perlu kamu bisa mengerti tafsiran atau terjemahannya Al-Quran, kamu bisa bahasa Arab, kamu menjaga sholat, seperti itu. Nah terus sekolahnya di mana, Bu? Ayo kita cari sekolahan bareng-bareng. Nanti kamu pilih mana yang bagus. Tapi ibu ingin seperti itu. Nanti kamu setelah dari pesantren ini atau madrasah ini, kamu pilih sekolahan sesuai dengan minat dan bakatmu. Inilah orang tua yang berjalan di jalan apa? Pertengahan. Jangan terlalu apa? Berlebihan, dan jangan tidak mempedulikan anak. Nah ini contoh lagi, para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, ada suami yang terlalu streng dengan istrinya, itu na'udzubillah min dzalik, hasilnya juga luar biasa mengerikan hasilnya. Berapa tahun yang lalu itu di Bandung kejadiannya, walaupun tidak diceritakan secara detail, saya bisa menangkap ini adalah karena perilaku suaminya yang terlalu mengekang istrinya. Istrinya tidak pernah dibolehkan keluar, tapi suaminya menjadi aktivis dakwah, ya misalnya pengurus masjid begini, tapi istrinya tidak pernah diizinkan untuk keluar sama sekali. Jadi istri hanya berkutat ngurus anak di rumah. Namanya anak kecil-kecil itu buat stres loh kadang-kadang para jemaah. Sekali-kali istri kita diajak apa? Makan di luar, pergi kemana, sekali-kali rekreasi, kadang-kadang diajak pengajian bersama, pulangnya mampir kemana, ya makan di mana yang bagus, rumah makan tidak ada musik-musiknya misalnya. Jangan di rumah terus. Walhasil apa? Ini saya ceritakan ini. Anaknya satu persatu dibunuh oleh ibunya sendiri, didekap dengan bantal sampai meninggal. Akhirnya saya lupa 3 atau 4 anaknya meninggal dunia masih kecil-kecil. Ibunya stres, suaminya berlebihan memperlakukan istrinya. Akhirnya seperti itu. Itu tadi suami memperlakukan istri. Sekarang istri memperlakukan suami. Ya, kalau banyak suami yang suka duduk-duduk di pos kampling, di masjid pulangnya malam-malam tidak segera pulang, itu biasanya stres itu suaminya. Di rumah stres, umbreng-umbreng ya, suami stres itu. Ketokin yang masjid, untung stresnya di masjid, tidak pelampiasan, tidak ke misalnya ke tempat minum-minum atau ke tempat pelacuran, itu masih mending itu. Ya. Kok suami lebih senang di luar berjam-jam, ya ta? Sampai temannya sudah melayani bicara, udah ngantuk-ngantuk, dia masih ngajak bicara terus. Ini kemungkinan besar ini disinyalir ini stres di rumah ini. Istrinya mungkin seperti apa? Seperti ini intel, setiap datang ditanya dengan pertanyaan yang mendetail, padahal suami masih capek. Biarkan istirahat dulu, buatkan teh dulu, buatkan kopi dulu, ya ta? Siapkan makan dulu. Stres. Ini tidak boleh, berlebihan itu semuanya tidak boleh. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Beliau mengatakan, jadi wasatiyah atau sikap pertengahan itu merupakan sifatnya umat Islam. Beliau berkata, Syekh Saleh Al-Utsaimin berkata, limadza nadhhabu ilal wasatiyah? Kenapa kita pergi kepada al-wasatiyah? Kita berpegang dengan sikap pertengahan. Hal huwa li'ilaji mushkilatin qamat? Apakah sikap ini kita pegang teguh dalam rangka untuk mengobati segala problematika yang ada, yang tegak, ataukah huwa li ajli ijadi hululin, dia dipegang dalam rangka untuk mewujudkan solusi li mushkilatin, atas problematika hidup manusia, ataukah li ghairi dzalik, untuk tujuan selain itu. Jadi kenapa kita bersikap pertengahan? Ini ada pertanyaan seperti itu. Apakah sikap al-wasatiyah, bersikap tengah-tengah itu merupakan obat untuk mengobati problematika yang ada di tengah-tengah kita? Ataukah dia bukan hanya obat, tapi dia bisa mewujudkan solusi atas problem-problem yang ada? Ataukah selain itu? Maka dijawab, al-jawabu, jawabannya,
nakhtarul wasatiyata, kita memilih sikap al-wasatiyah pertengahan, wal i'tidal dan sikap adil, li'anna Allah jalla wa ala, karena sungguhnya Allah jalla wa ala yang maha besar dan maha tinggi, amara biha, Allah memerintahkannya. Jadi kita ini disuruh memang bersikap seperti itu. Suatu hari para jamaah rahmatullah ta'ala, Rasulullah mengutus 2 orang sahabatnya untuk pergi ke negeri Yaman. Sebelum berangkat ke negeri Yaman, Rasulullah memberikan kepada mereka ya, pengetahuan, informasi bahwa negeri Yaman itu penduduknya ahlul kitab. Ada sedikit mereka musyrikun, kaum musyrikun, tapi mayoritasnya adalah ahlul kitab. Maka sebelum berangkat mereka diberi apa? Wawasan supaya ketika berdakwah tidak salah langkah. Kemudian dipesani oleh Nabi SAW. Pesan Nabi singkat, basyira wala tunaffira. Kamu ketika berdakwah awali dengan memberi kabar gembira. Berikanlah kabar gembira oleh kalian berdua, jangan kalian berdua membuat lari orang. Jangan membuat lari orang. Kabarkanlah kabar gembira. Kemudian yassira, mudahkanlah urusan orang yang datang kepadamu karena kamu itu dai, kamu utusan dari Nabi Muhammad SAW. Wala tu'assira, jangan sekali-kali kalian berdua membuat sulit orang. Subhanallah para jemaah. Ini pesan. Jadi pesan dari Nabi SAW untuk bersikap apa? Pertengahan. Untuk bersikap pertengahan, memberi kabar gembira, tidak membuat orang lari, menakut-nakuti orang, memudahkan urusan orang, tidak mempersulit apa? Urusan orang. Jadi ini perintah agama, adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah memerintahkan untuk bersikap pertengahan ini kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tengok ya, kita lihat Nabi semenjak usia 40 tahun diangkat, diutus sebagai seorang nabi, kemudian diangkat sebagai seorang rasul. Ada tidak sikap nabi itu yang tidak pertengahan? Tidak ada. Tidak ada yang tafrid, tidak peduli, tidak ada yang ifrat berlebihan, tidak ada. Tidak ada nabi seperti itu. Nabi bersikap pertengahan. Tidak ada ajaran Islam yang seperti itu. Tidak ada misalnya kamu boleh tidak sholat, kamu boleh tidak puasa, tidak ada. Dan tidak ada ajaran Islam kamu harus sholat sehari 500 rakaat. Ada apa jemaah? Tidak ada. Bahkan ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan itu apa? Dinaikkan ke atas langit yang ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di atas langit yang ke-7. Ya, ketika itu ya Nabi SAW menerima ibadah kewajiban sholat berapa waktu? 50 waktu pertamanya. Nabi turun, dijumpai oleh Nabi Musa alaihissalam. Wahai Muhammad, mintalah kepada Allah pengurangan. Umatmu tidak akan sanggup melaksanakan 50 waktu. Bukan 50 rakaat loh para jamaah. 50 waktu, jangan salah paham. Rakaatnya jelas lebih. Maka diturunkan sampai tinggal 5 waktu. 5 waktu ini berapa rakaat? 17 rakaat. Andekan 50 waktu, setiap waktu 2 rakaat saja, tidak usah perlu ada yang maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, cuma 2 rakaat seperti subuh, seperti sholat subuh, itu berapa rakaat? 100 rakaat itu. Tidak akan mampu. Wong kita subuh aja 2 rakaat sering kita kesiangan bangunnya ya. Ya, yang guyune banter biasanya garisnya bangkong ya. Ya. Kita kan begitu nah. Kita 4 rakaat tuh. Isya itu loh ya para jamaah. Itu kalau panjenengan tidak ada pengajian begini, saya sendiri kadang malas ya. Kalau pas tidak ada pengajian maghrib ya, pulang dari maghriban, kemudian kita ada ngantuk, kemudian kita rebahan di kasur itu adzan isya itu berangkat bagaimana? Enggak apa. Guyon adiknya guyon enggak apa. Harus sikap pertengahan ya. Sikap pertengahan ini. Kan tidak dilempar ke ustadznya juga. Dia mungkin mengira di sini ada tempat sampah. Jadi seperti itu. Ya, para jamaah rahmatullah taala.
Tapi Allah Maha sayang kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa tahu, umat Islam ini tahu. Dan kenyataannya yang menjaga sholat 5 waktu itu berapa persen dari umat Islam, Pak? Ada 50%? Tidak ada yang menjaga sholat 5 waktu itu. Bagaimana kalau seandainya Nabi ketika itu ditetapkan ibadah sholatnya 50 waktu? Mungkin kita yang sekarang ini rajin sholat juga sering bolong-bolong sholatnya. Ya tidak. Subhanallah. Maka Islam itu bersikap pertengahan, berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Idzan kalau begitu hiya ma'murun biha. Perkara ini yaitu bersikap pertengahan adalah sesuatu yang diperintahkan. Wa yajibu 'alan nasi, dan wajib atas manusia an yamtathilul ma'mura, agar mereka melaksanakan yang diperintahkan. Wa an yastanibu, dan agar mereka menjauhi ma lam yu'maru, apa yang tidak diperintahkan, bihi dengannya, fil manahij, baik dalam metode beragama, cara-cara beragama. Yang jelas para jamaah, sudah torekot kita ya torekotnya Nabi Muhammad SAW. Nanti akan dibahas. Torekot mana yang kita ikuti? Torekotnya Nabi Muhammad. Cara beragamanya Nabi Muhammad SAW. Yang disebut dengan manhajul anbiya wal mursalin. Cara beragamanya para nabi dan para rasul yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Wal afkari, dan juga dalam pemikiran-pemikiran. Jadi kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau cerita sedikit walaupun tidak boleh detail karena ini masih dalam proses penggodokan para asatid kita, ustadz-ustadz kita. Saya mau cerita, mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita semuanya, bahwa sekarang ini LGBT itu mulai menyerang dunia pesantren dan madrasah. Bahkan ada anak pesantren yang sudah kena HIV disebabkan perilaku yang menyimpang, yaitu al-liwat. Apa itu liwat? Homoseksual. Mengikuti jejaknya kaum Sodom yang dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita jelaskan ya para jemaah. Apa hubungannya dengan sikap al-wasatiyah? Saya akan membeberkan fakta walaupun tidak boleh detail dalam pengajian seperti ini karena yang mendengar itu kadang-kadang belum layak mendengar. Kenapa harus kita jelaskan apa hubungannya alaqahnya dengan sikap al-wasatiyah? Islam itu tengah-tengah. LGBT ya, itu sikap apa acuh atau sikap yang berlebihan? Berlebihan. Sikap berlebihan ini. Acuh itu yang tidak mau nikah, membujang, gitu. Tabatul namanya, tabatul, rabi-rabi, tabatul ini. Pokoknya setelah saya ceramah ini besok langsung lamaran ya, insyaallah. Wes, gak usah kakek ngomong, gak usah banyak pertimbangan. Begini, begitu, harus punya motor dulu. Sekarang rabi-rabi, wong ini. Berangkat, Bismillah, minta diantarkan sama Pak Andi atau siapa, atau Pak Mahfud, Pak, kalau sampai terning, gitu. Dan mantap. Jadi seperti itu. Atau minta diantarkan Ustadz, tapi jangan saya, kejauhan ya. Ustadz Lutfi atau Ustadz siapa dari sinilah. Ustadz, siapa namanya? Siapa? Yang isi di sini siapa aja? Yang dekatin, ya? Siapa? Ustadz Mufid gitu, boleh. Ya, diantarkan Ustadz, saya mau lamaran. Ya. Masya Allah. Berangkat ikhwan. Jangan tafrid, tidak boleh. Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda untuk segera menikah. Tidak boleh lalai, tidak boleh lalai. Saya yakin bapak-bapak dan mungkin saya sendiri mengalami, kalau kita menunda-nunda pernikahan, umur kita sudah banyak, anak kita masih kecil-kecil. Usia saya sudah 50-an, nggak kelihatan kan? Masih tampak muda ya, insyaallah. Ngaku Joko cek pantes, alhamdulillah ya. Tapi anak saya masih kecil, saya masih punya anak umur 5 tahun. Jadi terpaut dengan saya 50 tahun usianya, bayangkan. Banyak sekali. Ya tidak, 45 tahun ya mohon maaf, 45 tahunan terpaut dengan saya banyak, atau 43 tahun. Maka saya sampaikan kepada jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala,
Jangan tafrid. Ikhwan-ikhwan jangan tafrid, akhwat-akhwat juga begitu. Jangan terlalu gara-gara berlebihan di dalam menentukan kalau barang itu spek. Kalau manusia apa itu namanya? Kalau manusia bukan spek apa itu. Jadi terlalu banyak kriteria, terlalu tinggi kriteria, tidak menikah. Itu tidak boleh itu. Islam memberikan solusi segalanya. Tidak usah kita terlalu tinggi kriterianya. Sampai akhirnya tabatul. Karena kalau sudah kebablasan itu biasanya sudah apa? Sudah malas itu. Iya. Kan ada istilah ya. Kalau di bawah 20 itu jual mahal. 20 sampai 25 tahun apa namanya? Mulai mulai berpikir memilih. 25 sampai 30 itu sudah sedikit berpikirnya, 30 ke atas asal pilih. Kan gitu ya. Karena kebablasan itu sudah ya. Kalau nggak segera asal pilih hasilnya ya. Ya. Baik. Jangan lama-lama, segera menikah, tidak boleh tafrid kita. Sampai melalaikan pernikahan. Sebab kalau sudah kebablasan itu seperti orang yang tidurnya terlalu malam. Panjenengan coba kalau jam 9 nanti atau sekarang ini lah. Coba dilihat teman-temannya, ada yang ngantuk kan? Ya, padahal masih jam berapa ini? 6:30. Sudah ada yang ngantuk, kerip-kerip ya kan? Kalau ngap-angop gitu dan seterusnya, menguap berkali-kali ya. Nanti jam 9 ngantuk, dibuat tidur nyaman. Tapi kalau buat ngobrol, dibuat begadang, itu kalau sudah lewat jam 12 itu hilang ngantuknya ya. Sama dengan itu tadi, pernikahan. Kalau sudah lewat umur itu sudah tidak mau lagi menikah. Seperti ogah menikah. Karena dia sudah tafrid, melalaikan. Namun di sana ada yang ifrat, yang berlebih-lebihan. Sampai naudzubillah min dzalik, saya ngomong agak kasar ya. Katanya tidak senang dengan wanita. Wanita lebih lebar daripada laki-laki katanya. Naudzubillah min dzalik. Memang mereka adalah penikmat dubur. Naudzubillah min dzalik. Yang menjijikkan. Dan antum tahu, saya barusan mendengarkan tadi dan juga saya mendapat informasi dari Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri dan dokter yang diundang oleh para ustadz dari Setai Ali bin Abi Thalib Surabaya ketika ada daurah kemarin, bahwa 70% dari mereka yang mengidap HIV itu kaum laki-laki. Jadi sudah 69% digenapkan 70%. Hanya 30 atau 31% perempuan, dan itu pun mengidap karena tertular oleh suaminya yang homo. Jadi dia namanya apa itu? Biseksual ya. Bisek. Jadi punya istri dan homo. Naudzubillahi min dzalik. Dan penyakit-penyakit seksual mulai dari sipilis sampai meningkat sampai derajat nanti AIDS sampai HIV, itu penularan terbesar adalah melalui dubur. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua melalui kelamin, baru yang ketiga bisa melalui mulut atau mata. Penularan terbesar ini. Dan insya Allah nanti sesudah adzan Isya akan saya lanjutkan. Saya mau sedikit mentahdzir urusan ini, karena sekarang ini banyak kaum muslimin yang tidak peduli. Bahkan sekarang ini, ya di dewasa sekarang ini, kalau anak kita dulu, zaman dulu perempuan keluar malam kita khawatir. Dia keluar malam sendirian, sekarang anak laki-laki jangankan keluar malam, keluar siang saja kita khawatir. Karena sekarang ini setan-setan dari LGBT itu mengincar. Jadi mengincar apa namanya? Mau memangsa anak-anak kita yang masih belia, masih SMP dan SMA. Oleh karena itu saya sarankan untuk membekali mereka dengan ilmu agama dan juga bela diri. Anak-anak itu perlu ngerti bela diri. Ya. Jangan takut, harus dilawan itu. Itu setan-setan itu yang merusak dan akan menghancurkan populasi manusia. Nanti akan saya bahas insyaallah taala sesudah adzan Isya. Insyaallah taala, karena terkait dengan apa? Pembahasan kita, yaitu sikap al-wasatiyah, sikap pertengahan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan berjamaah. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terkait dengan maraknya perzinaan, maka selayaknya kita merenungkan beberapa, mentadaburi beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surah Al-Isra surat nomor 17 ayat ke-32. Ayat nomor 32 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina." Dan janganlah kalian sekali-kali mendekati perzinaan. Jadi zina itu mendekati saja haram. Zina itu bisa diawali dari pandangan. Zina itu bisa diawali dari langkah kaki. Zina itu bisa diawali dari rabaan dan sentuhan. Zina itu bisa diawali dari pertemuan dan janjian sampai berzina dengan naudzubillahi min dzalik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemunya dua khitan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur surat nomor 24 ayat yang kedua mengatakan tentang hukuman bagi pelaku zina. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Seorang wanita perempuan yang berzina dan seorang laki-laki yang berzina namun mereka belum pernah menikah. Laki-laki berjaka yang berzina dan wanita yang masih gadis perawan yang berzina. Maka Allah mengatakan fajlidu, maka jilidlah, maka cambuklah kulla wahidim minhuma, masing-masing dari keduanya mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Dan ditambahkan dalam sunnah Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1690 dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Khudhu anni," ambillah agama Islam itu dariku, Al-Quran dan Sunnah. Khudhu anni, ambillah agama Islam itu dariku, jangan mengambil dari bid'ah, jangan mengambil dari filsafat. Qad ja'alallahu lahunna sabila, sungguh Allah telah menjadikan untuk mendapatkan mereka perempuan-perempuan itu jalan yang halal. Kemudian Nabi memperingatkan al-bikru bil bikri, seorang wanita yang masih gadis perawan berzina dengan laki-laki yang masih berjaka, maka hukumannya adalah jaldu mi'atin wa nafyu sanatin. Hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali cambukan dan diasingkan selama setahun penuh dari tempat dia berzina tersebut. Adapun wathayyibu bithayyib, seorang yang sudah pernah menikah, baik statusnya sebagai seorang janda maupun seorang ibu atau istri, ibu rumah tangga, berzina dengan duda atau berzina dengan seorang laki-laki yang statusnya sebagai seorang bapak atau suami, kepala rumah tangga, maka hukumannya kata Nabi SAW, jaldu mi'atin, dihukum dengan 100 kali cambukan, 100 kali jilidan, warrajmu, dan dirajam. Para ulama berbeda pandangan, apakah cukup dirajam saja ataukah sebagaimana dalam hadis tadi. Sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nakhai, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan juga ada pendapat dari Imam Ahmad bahwa cukup dirajam dengan batu besar sampai meninggal dunia, tanpa harus dicambuk lebih dahulu dengan 100 cambukan. Namun sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ada pendapat dari Imam Ahmad, pendapat yang lainnya, berdasarkan hadis riwayat Muslim ini dicambuk dulu dengan 100 kali cambukan, kemudian baru dirojam, dilempari batu besar sebesar kepala sampai meninggal dunia. Kenapa demikian? Ini bukanlah ajaran Islam itu keras, tidak. Ini justru rahmat Allah bagi umat manusia, agar apabila sudah ada yang dirajam dan disaksikan orang banyak, maka orang-orang yang menyaksikan itu dia akan mundur, tidak akan berani mendekati perzinaan. Karena demikian ini beratnya hukuman zina. Dan para ulama mengatakan hukuman zina itu setimpal, bukan berat, setimpal. Karena seluruh anggota tubuhnya merasakan kenikmatan, maka demikianlah
Allah menghukum seluruh anggota tubuhnya dengan siksaan. Padahal sudah dihalalkan dan solusinya sangat mudah dan murah. Betul ini. Kalau kita melihat solusi menghindar dari zina itu mudah dan murah, yaitu menikah. Tapi berzina itu menghabiskan harta, tidak mendatangkan sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak akan menghasilkan anak-anak keturunan yang soleh dan solihah. Tidak ada seperti itu. Solusinya adalah menikah dengan cara syariat Islam, agama Islam. Jamaah sekalian rahmati Allah Ta'ala, bagaimana dengan pelaku LGBT atau homo? Itu orang-orang yang mengikuti jejaknya kaum Sodom. Maka para ulama mengatakan, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, hadis nomor 2732, dan juga diriwayatkan Imam Abu Dawud, hadis nomor 4462, dan juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 1456, dan hadis ini juga diriwayatkan Imam Ibnu Majah, hadis nomor 2561, dan juga oleh ulama-ulama yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, man wajadtumuhu, siapa yang kalian pergoki, kalian dapati orang tersebut, ya'malu, dia melakukan perbuatan, dia beramal dengan amal qaumi Lut, amalannya, pekerjaannya kaumnya Nabi Lut, yaitu laki-laki dengan laki-laki, faqtulu al-fa'ila wal maf'ul, maka hilangkan nyawanya orang yang melakukan perbuatan itu dan yang diperlakukan. Jadi yang menjadi pelakunya dan yang diperlakukan itu hukumannya adalah dihilangkan nyawanya. Hukumannya adalah dihukum bunuh. Tapi ini yang melaksanakan bukan sembarangan orang, harus pemerintah kaum muslimin. Dan setelah disidangkan di hadapan mahkamah kaum muslimin. Dan ini apabila diperlakukan atau diberlakukan hukuman ini, maka LGBT itu akan berkurang drastis di negeri kita, na'udzubillah. Sebenarnya negeri kita ini negeri yang beragama. Di sini agama-agama diakui, ada 6 agama yang diakui. Dan ya saya yakin kalau tokoh-tokoh masing-masing agama ditanya, tokoh agama Islam ditanya, pasti mengatakan haram, perbuatan tercela, menjijikkan. Tokoh agama Nasrani, Protestan maupun Katolik kalau ditanya pasti jawabannya sama. Tokoh agama Hindu, Buddha dan juga Konghucu pasti sama. Karena secara moral itu tidak baik. Secara moral adalah buruk. Bahkan ulama-ulama kita mengatakan ya bahwasanya LGBT itu kalau zina dikatakan khabith, ya, zina itu khabith. Khabith itu busuk, perilaku syaitan. Maka LGBT atau liwat itu adalah akhbath, lebih busuk minaz zina, dibandingkan zina. Lebih busuk dibandingkan apa? Zina. Kenapa? Sebab kalau seorang laki-laki berzina dengan wanita, bisa jadi dia diberi keturunan oleh Allah. Dan bisa jadi kalau dia bertobat, keturunannya itu ya, akan menjadi anak yang soleh, bisa jadi. Walaupun dia anak hasil zina. Tetapi kalau LGBT itu jangankan dapat keturunan, untuk memperpanjang umurnya pun sulit para jemaah. Saya dapat cerita nyata ini. Silakan di googling nanti ya, supaya kita tahu dan di-share di grup-grup keluarga, di grup-grup antum. Supaya anak-anak kita berhati-hati dari namanya apa? Perzinahan dengan sesama jenis ini. Adapun zina sesama wanita yang namanya lesbian itu, yaitu seorang wanita menunggangi wanita lain, itu hukumannya tidak seberat hukuman zina laki-laki dengan laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada pengaruh buruk sebagaimana pengaruhnya zina laki-laki dengan laki-laki. Pengaruhnya tidak terlalu buruk. Oleh karena itu hukumannya seperti pezina yang masih perjaka atau gadis perawan, hanya dicambuk 100 kali, bahkan lebih ringan. Tidak pakai diasingkan, dicambuk 100 kali masing-masing. Ar-raqibatu wal marqubatu jaldumi'ah. Yang menunggangi, wanita yang menunggangi dan yang ditunggangi 100 kali cambukan. Tidak ada diasingkan. Kalau perjaka dan gadis perawan yang berzina dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun, dipenjara 1 tahun. Lebih berat. Kenapa? Efeknya tidak sebesar itu. Makanya zina yang paling ringan efeknya adalah wanita dengan wanita, yang kedua laki-laki dengan perempuan,
yang ketiga adalah yang paling beratnya, yang paling besar dosanya adalah laki-laki dengan laki-laki. Kenapa? Karena mempercepat habisnya populasi manusia. Mempercepat. Kalau wanita tidak ada yang menikahi, wanita mati nanti, nggak punya anak. Laki-laki dengan laki-laki cepat mati. Kemarin ya, ada seorang diwawancarai. Jadi dokter ini wawancarai ada pemuda umurnya masih 19 tahun. Usia berapa? 19 tahun. Itu kira-kira kelas 3 SMA atau baru lulus SMA, ya kan? 19 tahun. Dia ini sudah mengidap HIV. Jadi kebetulan dia mau sekolah di luar negeri. Di sini, di Indonesia ini kalau mau sekolah ke luar negeri, negara-negara luar negeri itu tidak ada yang mau menerima orang kena HIV. Bahkan jangan HIV, kena liver yang B saja sudah tidak mau. Kalau A masih mau tapi disuruh ngobati dulu. Makanya biasanya orang yang kena liver itu suruh minum kecap biasanya ya. Kalau mau periksa kesehatan di Jakarta untuk mau terbang ke luar negeri untuk apa? Sekolah di Amerika, di Jepang, di Taiwan, di Turki, apalagi di Saudi Arabia. Saudi Arabia, antum ketahuan sipilis saja, itu di bandara Saudi langsung dipulangkan lagi ke Indonesia. Nggak pakai diperiksa-periksa lagi. Pulangkan langsung, ditarhil langsung. Deportasi langsung. Namanya dideportasi, ditarhil langsung. Nah, laki-laki ini, pemuda ini 19 tahun. Dia jangankan berdiri ya jamaah, Bapak dan Ibu ini, saya cerita itu, ya Allah, bagaimana perasaan orang tuanya. Jangankan berdiri, untuk mengunyah makanan, mulutnya sudah tidak sanggup lagi. Jadi HIV itu imunnya hilang sama sekali, hilang. Imunnya hilang. Tidak ada imun lagi di tubuhnya. Makanya penderita HIV itu umurnya hanya bertahan 1-3 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 1-3 bulan. Kalau sudah positif HIV. Kalau masih positif AIDS itu 1-6 tahun. Masa inkubasinya agak lama. Silakan dipelajari. Ini memang beberapa dokter berbeda pandangannya, tapi intinya sekitar itu. Terus diintegrasi sama dokter itu ditanya pelan-pelan sambil dinasihati untuk tobat. Jadi dia ini minumnya atau makannya itu pakai selang. Pakai selang. Tidak bisa pakai apa? Mulut, makan tidak bisa. Jadi sudah pakai selang. Akhirnya ditanya, ternyata dia ini disodomi di usia 13 tahun. Hati-hati anak-anak kita, laki-laki. Hati-hati, perhatikan siapa temannya, kemana dia. Memang kita tidak boleh terlalu gulu ya, sampai anak itu stres, tapi juga tidak boleh tafrid membiarkan anak main dengan siapapun, tidak pulang tidur di rumahnya siapa. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya pernah ceritakan mungkin di sini, seorang mahasiswa di Jakarta. Dia lama tidak menyelesaikan kuliahnya, kemudian ditanya oleh dosennya, kalau tidak salah dosennya itu perempuan, seorang ibu. Kenapa nak kamu tidak segera menyelesaikan skripsimu? Dia mengatakan, saya terkena AIDS atau HIV bu. Kalau tidak salah masih AIDS, belum HIV. Kenapa, ceritanya bagaimana? Apa kamu melakukan perbuatan terlarang? Tidak, wahai bu dosen. Aku sangat menjaga, bahkan aku suka olahraga. Terus cerita, suatu hari dia ini olahraga badminton. Apa itu? Bulu tangkis badminton. Kemudian sengaja oleh lawannya itu dibuat malam, tidak pulang. Terus karena terlalu malam diajak mampir ke rumahnya laki-laki LGBT itu. Dikasih minum, dia dibuat tidak sadar. Pagi harinya duburnya sudah sakit. Setelah itu kena AIDS. Sampai sekian waktu dia cuti kuliah, badannya menjadi ringkih, yang dulu olahragawan menjadi ringkih dan lemah. Hilang imunnya. Baru kemudian berobat katanya agak mendingan. Baru dia menyelesaikan kuliahnya. Dan dia bercerita kepada dosennya dalam keadaan menangis yang tidak kuat dia tahan tangisannya. Ini bahayanya para jamaah. Seorang yang menjauh dari sikap Islam, yaitu sikap apa? Al-wasatiyah, pertengahan. Ifrat, berlebih-lebihan tidak boleh, tafrid juga tidak benar. Orang-orang yang mengatakan, naudzubillah, saya tadi ngomong agak jorok ya, itu omongannya mereka, bahwa wanita lebih lebar daripada laki-laki, itu karena dia tidak membaca kitab-kitab para ulama tentang bagaimana berhubungan dengan istrinya. Kalau mau belajar tidak seperti itu, dia mengatakan. Itu orang yang tidak mau belajar agama. Orang yang mau belajar agama akan cinta dengan istrinya. Dia tidak cinta nafsu kepada laki-laki sesamanya. Itu karena tidak belajar agama. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, di sini Syekh mengatakan wali annal wasatiyata haqqun. Kenapa kita berpegang dengan wasatiyah?
karena sikap pertengahan itu adalah kebenaran. Wali anna ghairaha batilun, dan sikap selain pertengahan yang kesini maupun kesini adalah sikap yang batil, yang tidak benar. Demikian bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ya, masih panjang pelajaran kita tentang kitab ini. Dan alhamdulillah atas permintaan panitia Pak Andi dan teman-teman untuk mengkaji kitab ini sangat bagus sekali. Karena sekarang banyak manusia-manusia yang seperti itu. Contoh lagi ya, sikap sekarang, sikap dalam bernegara. Yang satu tafrid, yang satu apa? Ifrat. Yang tafrid bagaimana? Tidak peduli, mau generasi muda rusak, mau tidak, dia cuek bebek. Yang kedua, sikap berlebihan, sampai pemerintah di demo, disalahkan, dicaci maki di mimbar-mimbar, di khutbah-khutbah, di ghibah dan seterusnya. Sikap pertengahan bagaimana? Datangi MUI, sampaikan kepada MUI keluhan-keluhan di masyarakat, sampaikan kepada aparatur negara, sampaikan kepada mereka dengan lemah lembut, sebutkan dalil-dalilnya, sebutkan bahayanya. Diterima, kemudian dijalankan, alhamdulillah. Tidak, kita doakan agar Allah memberi hidayah kepada pelaku kejahatan dan juga kepada pemerintah. Dan alhamdulillah para jamaah, dulu di negeri kita di beberapa kota itu dihalalkan menjual minuman beralkohol di supermarket. Sekarang di beberapa kota dilarang oleh bupati, oleh wali kota. Alhamdulillah. Kita tidak boleh berlebih-lebihan sampai turun ke jalan mencaci maki pemerintah, dan kita tidak boleh cuek bebek, tapi kita salurkan aspirasi kita di saluran yang benar. Kita punya wakil rakyat, sampaikan kepada mereka, dan jangan mencaci maki, tidak ada hasilnya itu. Tidak ada hasilnya. Ifrat dan tafrid dalam Islam tidak boleh. Tapi jalan kita adalah memberikan nasihat dengan nasihat-nasihat yang baik. Dan alhamdulillah sekarang ini banyak pemerintah yang sudah mulai sadar. Di beberapa daerah itu Masya Allah. Jadi bupatinya, wali kotanya itu Masya Allah ya, sangat mendukung dakwah. Senang dengan adanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Senang sekali mereka dengan banyaknya madrasah-madrasah yang tumbuh. Bahkan mereka bangga, membanggakan tumbuhnya madrasah dan pesantren di kabupaten mereka ketika mereka bertemu sesama bupati. Bisa tahu dari mana? Ya saya pernah lah ketemu dengan mereka-mereka, sehingga kita tahu cerita-ceritanya dari mereka. Mereka membanggakan hal itu. Bahkan perbuatan-perbuatan kesyirikan yang setiap tahunnya dulu dikerjakan sekarang sudah mulai dikikis oleh para camat, para bupati, tidak mau lagi mengadakan kesyirikan-kesyirikan itu yang menyebabkan hancurnya satu negeri, yang menyebabkan datangnya bencana silih berganti, bertubi-tubi. Alhamdulillah, inilah sikap pertengahan yang diajarkan oleh Islam. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sikap pertengahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak berlebih-lebihan, tidak kaku, dan tidak cuek, tapi kita tetap berjalan di jalan agama kita. Dengan begitu kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.